Hai minasan, setelah tadi kita belajar tentang letak benda, sekarang kita akan belajar cara menyatakan seluruh benda pada suatu tempat. Misalnya itu adalah seperti ini. Jadi tempatnya itu berupa benda kotak pensil. Di dalam kotak pensil ini ada banyak alat tulis. Jika ingin menyebutkan alat tulis yang ada di dalam kotak pensil ini secara satu persatu, misalnya kita ingin mengungkapkan dalam kotak pensil ada pensil, ada pulpen, ada pensil mekanik, ada penghapus, dan ada rautan pensil itu misalnya, maka kita akan menggunakan pola kalimat ini jika ingin mengungkapkan seluruh benda yang ada di dalam kotak pensil ini. Berikut pola kalimatnya. Yang pertama, kita masukkan kata bendanya. Entah nanti bisa berupa kotak pensil atau meja. Di sini saya pilih kotak pensil. Kemudian diikuti partikel no, keterangan letak naka, dan partikel ni. Disusul dengan benda pertama yang ingin kalian sebutkan, lalu gunakan partikel to. Kemudian diikuti benda kedua yang ingin kalian sebutkan, kembali diikuti dengan partikel to, lalu sebutkan benda ketiga yang ingin kalian sampaikan, diakhiri dengan ga arimas. Supaya lebih paham, kita akan buat contoh kalimatnya. Misalnya, di dalam kotak pensil ini ada pensil, pulpen, dan pensil mekanik. Maka bahasa Jepangnya adalah kita akan menggunakan pola kalimat ini, yaitu kita yang pertama-tama sebutkan kata benda yang ingin dijelaskan, yaitu adalah kotak pensil. Maka di sini kita masukkan bahasa Jepang dari kotak pensil, yaitu fudebako. Diikuti dengan no nakani. Lalu sebutkan benda pertama, yaitu pensil, bahasa Jepangnya adalah enpitsu. Diikuti dengan partikel to, lalu benda keduanya adalah borupeng. Diikuti partikel to lagi, kemudian benda ketiganya adalah pensil mekanik, yaitu shiapu penshiru. Diakhiri dengan ga arimas. Jadi, bahasa Jepang dari di dalam kotak pensil ada pensil, pulpen, dan pensil mekanik adalah Fudebako no naka ni enpitsu to borupeng to shiapu penshiru ga arimasu. Fudebako no naka ni enpitsu to borupeng to shiapu penshiru ga arimasu. Jadi, ga di sini bisa kita artikan sebagai dan sebagaimana partikel to. Dan kemudian untuk keterangan letak naka ini bisa diganti dengan keterangan letak yang lain seperti ue, shita, ushiro, dan lain sebagainya. Misalnya ini di atas meja. Di atas meja ini ada banyak benda, yaitu ada buku catatan, ada pensil, ada pulpen, ada penggaris, kemudian ada kotak pensil. Jadi letaknya itu bukan lagi di dalam, bukan lagi naka, tetapi di atas, yaitu ue. Contohnya adalah di atas meja ada buku catatan, penggaris, dan kotak pensil. Misalnya jika hanya ada 3 benda ini di atas meja, maka kalimatnya menjadi pertama, seperti tadi kita masukkan kata benda yang ingin kita terangkan, yaitu meja. Diikuti dengan no keterangan letak, diikuti ni. Keterangan letaknya adalah di atas, maka nakanya ini kita ganti menjadi ue. Kita sebutkan benda pertama, yaitu buku catatan, bahasa Jepangnya adalah noto. Diikuti partikel to, kemudian benda kedua adalah penggaris, bahasa Jepangnya adalah monosashi. Diikuti lagi dengan partikel to, sebutkan benda ketiga yaitu kotak pensil, bahasa Jepangnya adalah fudebako. Diakhiri dengan ga arimas. Jadi di atas meja ada buku catatan, penggaris, dan kotak pensil, bahasa Jepangnya adalah tsukue no ue ni noto to monosashi to fudebako ga arimasu.
Tsukue no ue ni noto to monosashi to fudebako ga arimasu. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan cara menyatakan beberapa benda pada suatu tempat. Pada pola kalimat ini, kita belajar menyatakan seluruh benda pada suatu tempat. Pada pola kalimat yang ini, kita hanya menyatakan beberapa benda saja. Pola kalimatnya masih sama. Namun, partikel to tadi diganti menjadi partikel ya. Dan ga arimas berakhir menjadi nado ga arimas. Di sini artinya dan lain-lain. Misalnya dengan contoh yang sama, ini ada kotak pensil. Di dalamnya itu ada banyak, ada pulpen, ada spidol, ada pensil, mungkin juga ada penghapus atau rautan pensilnya. Tetapi dari banyak benda tersebut, kalian hanya ingin menyebutkan beberapa saja. Maka kita akan gunakan pola kalimat ini. Contohnya adalah ini. Di dalam kotak pensil ada pensil, pulpen, spidol, dan lain-lain. Spidol ini bahasa Jepangnya adalah maka. Jadi jika ingin menyatakan kalimat ini dalam bahasa Jepang, jadinya seperti ini. Pertama, kita masukkan kata benda tempat benda-benda tersebut berada, yaitu di kotak pensil. Kotak pensil bahasa Jepangnya adalah fudebako. Kita tinggal diikuti dengan no nakani. Lalu sebutkan benda pertamanya, yaitu pensil, enpitsu, diikuti dengan partikel ya. Ingat partikelnya berubah jadi ya. Kalau yang tadi kan partikel to, sekarang partikelnya ya. Kemudian sebutkan benda kedua, yaitu pulpen, bolpen. Kemudian diikuti lagi dengan partikel ya. Sebutkan benda ketiga yaitu spidol adalah maka, bahasa Jepangnya diakhiri dengan nadoga arimas. Jika tadi diakhiri dengan ga arimas, sekarang diakhiri dengan nadoga arimas. Jadi di dalam kotak pensil ada pensil, pulpen, spidol, dan lain-lain. Bahasa Jepangnya adalah fudebako no nakani enpitsu ya, bolpen ya, maka nado ga arimasu. Sampai di sini materinya semoga dapat dipahami dengan baik.